so long. We've been waiting for this time to be. Dari pagi sudah berdoa atau belum? Ayo kita berdoa dulu, walaupun sesiang. Kita dalam doa, cuman anak-anak yang agama lain dapat kita menyesuaikan saja ya. Ayo, duduk. Duduk diam, duduk tenang. Yang sopan ya. Ayo, 1, 2, 3, berdoa mulai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Banyak yang tidak masuk. Kalau jumlah siswa dalam kelas ada ya sudah, kita akan mulai. Hari ini kita belajar tentang daur hidup hewan. Anak-anak bisa lihat ibu tuliskan tidak? Kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Ayo tulis kalau akan buku. Semua tahu baca kah belum? Ya, tidak apa-apa. Tulis sudah dulu. Yang minta kan bisa lihat ibu punya tulisan. Ayo tulis dulu. Semua harus tulis.
Jadi metamorfosis itu seperti perubahan pada kupu-kupu. Jadi di sini kan kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Jadi cara kupu-kupu itu untuk berubah dari anak sampai hingga dewasa. Iya, betul. Metamorfosis itu dibagi jadi berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Selain itu, siapa yang tahu? Iya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi hari ini kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu ini dimasuk dalam metamorfosis sempurna karena dia punya perubahan wujud dari dia masih kecil sampai besar itu berbeda-beda. Itu yang membuat metamorfosis kupu-kupu ini disebut metamorfosis sempurna. Sekarang kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Ada yang pernah lihat? Semua di sini tahu kupu-kupu atau tidak? Jadi kita belajar ini tentang dari kupu-kupu itu menjadi dari telur, dia punya siklus dari dia kecil sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, jadi anak-anak lihat di sini. Di sini ibu ada tulis di sini. Anak-anak bisa lihat kan tidak? Iya. Jadi pertama kupu-kupu itu kupu-kupu dewasa di bertelur itu ditaruh telurnya di daun ada loh. Nanti ibu dekat kalau tidak bisa lihat. Ini kupu-kupu yang masih bertelur. Jadi dia punya siklus itu ini kupu-kupu punya siklus itu dibagi jadi 4. Jadi sebelumnya itu kupu-kupu dari telur berubah jadi larva, kemudian kepompong, kepompong atau ulat. Biasa kalau ulat di daun itu dari kupu-kupu. Jadi anak-anak perhatikan. Jadi di sini ini telur, kemudian larva, kemudian dia menjadi kepompong. Astaga. Sini tulis pupa. Pokoknya itu dia punya nama ilmiah. Iya. Kalau kita lihat biasanya kita sebut saja itu ulat kan? Iya, tapi di sini jadi di sini itu baca ya anak-anak dengar. Kupu-kupu betina meletakkan telur di permukaan daun. Telur berukuran sangat kecil. Terus beberapa hari kemudian menjadi larva. Jadi dia berkembang biak dia berubah dari telur menjadi larva, menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi dewasa. Nanti dari kupu dewasa baru bertelur lagi. Ya, jadi
Jadi larva ini yang tadi ular. Isa. Larva ini yang tadi ular. Ular ini kan kita biasa lihat itu dia banyak makan daun kan? Iya. Ular itu yang makan daun kemudian dia berubah menjadi pupa atau kepompong. Jadi kasnya berubah menjadi kepompong. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Pada tahap ini kepompong tampak tidak bergerak, tetapi di dalamnya terjadi perubahan besar. Ulat berubah menjadi kupu-kupu. Jadi ulat atau larva ini jadi pupa. Di dalam ini tersembunyi, berubah menjadi beberapa hari itu dia berubah bisa sampai 1 minggu, baru berubah menjadi kupu-kupu. Kupu dewasa. Kemudian kupu dewasa, kepompong pecah dan keluarlah kupu-kupu dewasa. Sayapnya akan mengeras dan kupu-kupu sudah siap terbang. Jadi kalau dia sudah keluar dari pupa, dia sudah siap untuk terbang. Dia punya sayap sudah kuat. Iya. Jadi kalau sudah dewasa kupu-kupu biasa juga nih bunga, ambil sari, kemudian dia bertelur. Itu sudah disebut kupu dewasa. Mengerti kan tidak dijelaskan? Sama di papan ya? Kau saja. Diam. Sini banyak yang belum tahu membaca. Nanti ibu baca. Ayo tulis.
polis, so yung standar. Cepat kami selesai karena udah bawain di BMG, supaya kalian makan. Apa ini BMG? Kamu punya nama siapa? Ini punya apa? Terus